Di Indonesia, musik cadas lahir dari komunitas kecil, dari ruang sempit, dari peluang jatuh, dan dari solidaritas yang tak pernah padam. Suaranya tumbuh dari lorong bawah tanah, diperjuangkan, terus bertahan melawan waktu, dan ketika musik metal dunia ingin bersatu dalam satu panggung, muncul festival musik yang lahir bukan untuk satu generasi, tapi milik seluruh komunitas. Inilah sejarah Hammersonic, festival musik metal terbesar se-Asia Tenggara. Sejarah berikut ini diawali pada tahun 2010 yang digambarkan oleh para jurnalis sebagai era baru untuk perkembangan festival musik di Indonesia. Selain menggunakan konsep yang jauh lebih matang, para promotor juga mulai berinovasi dengan menyelenggarakan festival outdoor hingga menggabungkan musik dengan seni, fashion, dan gaya hidup. Perkembangan tersebut didorong oleh keberanian penyelenggara acara dalam menghadirkan band internasional yang menjadikan festival musik bukan sekedar hiburan biasa. Para remaja menyambutnya dengan antusias dan menganggap festival musik sebagai ruang untuk mengekspresikan diri, menonton band favorit, dan berkumpul dengan orang yang memiliki minat yang sama. Perkembangan festival yang signifikan membuat Step Hitam, Krishna, dan Rafael Junardi termotivasi untuk menyelenggarakan festival berskala internasional. Sebagai gitaris sekaligus pentolan band death metal yaitu Death Squad, Stevie memiliki idealisme yang kuat untuk mengembangkan musik metal ke tingkat yang lebih tinggi. Ia sadar jika Indonesia memiliki komunitas musik yang besar, namun belum memiliki festival khusus yang konsisten berskala internasional, dan hal itu mendorong Stevie ingin menyediakan panggung bagi band rock dan metal Indonesia agar bisa tampil sejajar dengan band internasional. Ia ingin sekali menunjukkan kepada dunia jika Indonesia sudah siap menjadi tuan rumah untuk festival metal skala dunia, baik dari penonton, fasilitas, dan produksi. Sedikit informasi, periode tersebut adalah era di mana musik underground sedang berkembang pesat, namun banyak promotor besar enggan menyelenggarakan festival metal karena dianggap berbahaya, rawan keributan, dan tidak menguntungkan. Meski begitu, mereka berani mengambil resiko demi menciptakan perubahan besar di komunitas musik cadas yang kelak akan mengguncang dunia. Hal itu karena Stevie, Krishna, dan Rafael juga selalu terlibat dalam berbagai acara musik dan memiliki latar belakang yang tidak biasa. Krishna sendiri dikenal sebagai musisi sekaligus basis dari band thrash metal Jakarta yaitu Suckerhead. Sedangkan Rafael adalah promotor acara musik yang disegani dan memiliki nama besar di Indonesia. Kemudian untuk mewujudkan gagasan, mereka bertiga mendirikan perusahaan atau wadah usaha bernama Revision Live Entertainment. Perusahaan tersebut bergerak di bidang hiburan untuk menyelenggarakan festival musik dengan visi yang terinspirasi dari festival metal Eropa seperti Wacken Open Air, London Festival, dan Hellfest. Mereka juga berencana ingin mendatangkan sound system dan pencahayaan canggih dari luar negeri untuk meningkatkan kualitas produksi. Meski saat itu hanya bermodal koneksi, keberanian, dan nekat, tetapi mereka optimis dengan festival musik yang akan mereka selenggarakan. Keputusan mereka dianggap sebagai hal paling krusial yang akan mengubah sejarah festival musik metal di Indonesia. Pada tahun 2012, mereka akhirnya resmi menyelenggarakan festival musik pertamanya bernama Hammersonic. Festival tersebut digelar di lapangan Gelora Bung Karno, Jakarta yang dihadiri oleh lebih dari 20.000 penonton. Selain mendatangkan band dari luar negeri seperti Suffocation dan Nail, mereka juga menghadirkan banyak band lokal seperti Burger Kill, Suckerhead, Death Squad, Coil, dan Seringai. Kemunculan Hammersonic disambut baik oleh para metalhead Indonesia karena telah menjadi festival metal pertama di Indonesia dengan skala internasional. Para jurnalis dan media musik Indonesia
sampai menyebut Hammer Sonic akan menjadi festival metal terbesar di Asia Tenggara dan menggambarkan sebagai pesta rakyat untuk komunitas metal dengan line up yang luar biasa. Di sisi lain, menurut artikel dari media Kompas, Rafael Junardi memilih nama Hammer Sonic karena ia ingin memiliki nama yang bisa mewakili kekuatan, energi, dan mudah diingat. Ia juga ingin menjadikan festival Hammer Sonic sebagai identitas budaya dan simbol komunitas metal di Indonesia. Sayangnya, keberhasilan festival Hammer Sonic tidak lepas dari kritikan, penolakan, kontroversi, dan sebagian metalhead mengeluhkan harga tiket yang mahal hingga menuduh Hammer Sonic hanya mementingkan keuntungan. Terlepas dari kritikan terkait harga tiket, namun Hammer Sonic kemudian menggelar festival keduanya dengan line up yang lebih matang pada tahun 2013. Hal itu cukup membuktikan jika Hammer Sonic adalah festival musik yang konsisten meski mendapatkan banyak kritikan, dan mereka terus berinovasi di setiap tahunnya yang menjadikan Hammer Sonic sebagai festival musik paling ditunggu-tunggu oleh metalhead Indonesia hingga seluruh Asia. Bahkan pada tahun 2015, mereka berhasil mendatangkan Lamb of God dan band black metal Norwegia yaitu Mayhem yang dikenal sebagai band paling kontroversial di dunia. Pada tahun 2016 muncul kabar duka jika Krishna Sakerhead yang juga menjadi bagian dari festival Hammer Sonic meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit. Kabar tersebut langsung menggemparkan skena musik Indonesia karena Hammer Sonic harus kehilangan salah satu pendirinya. Akun resmi Hammer Sonic sampai mengumumkan kepergiannya, dan komunitas metal dari penjuru Nusantara menyampaikan bela sungkawa karena Krishna telah dianggap sebagai tokoh penting di skena metal Indonesia. Meski saat itu telah kehilangan salah satu pendirinya, tapi Hammer Sonic tetap digelar dengan mendatangkan beberapa band fenomenal seperti Asking Alexandria, Gorgoroth, dan masih banyak lagi. Di sisi lain, Rafael tetap memegang teguh visi awal terbentuknya Hammer Sonic yang lahir dari gagasan bersama. Hal itu karena Hammer Sonic memang dirancang agar penikmat musik keras bisa menyaksikan band internasional tanpa harus pergi ke luar negeri. Selain memberi kesempatan untuk band lokal, mereka tidak memposisikan band lokal sebagai band pembuka karena semua band harus dihargai berdasarkan kualitas bukan asal negara. Secara ideologi, Hammer Sonic berdiri di atas keyakinan bahwa musik keras adalah media ekspresi yang jujur dan sebagai karya seni yang harus dihargai. Pada tahun 2018, Hammer Sonic kembali dikritik oleh banyak orang karena menjalin kerjasama dengan sponsor besar. Para metalhead sampai menganggap Hammer Sonic telah mengkhianati semangat underground hingga dijuluki sebagai festival korporasi. Selain harga tiket yang selalu menjadi perdebatan, benturan idealisme dan realitas industri membuat Hammer Sonic dianggap tidak seasik dulu. Namun sebagian metalhead membela Hammer Sonic karena telah berani mengundang band besar skala internasional. Kemudian, Hammer Sonic mengumumkan jika mereka akan mendatangkan Slayer yang disambut baik oleh para penggemarnya. Tetapi beberapa hari sebelum festival digelar, beberapa band termasuk Slayer batal tampil karena masalah teknis, jadwal tur, visa, dan pembatalan tersebut membuat banyak orang kecewa. Ribuan metalhead kemudian protes di media sosial untuk mempertanyakan transparansi promotor terkait alasan pembatalan. Meski begitu, Hammer Sonic tetap digelar dengan menghadirkan banyak band seperti In Flames, Escape the Fate, Dead Kennedys, dan beberapa band punk lokal seperti Marginal, Cukimai, dan Kameraj. Pada tahun 2020, Hammer Sonic memposting line up yang menggemparkan komunitas di mana mereka berencana mendatangkan beberapa band besar seperti Slipknot, Trivium, dan band hardcore legendaris yaitu Black Flag. Kabar tersebut kemudian disambut baik oleh para metalhead karena Slipknot memang memiliki basis penggemar yang besar di Indonesia. Namun setelah pemerintahan membuat peraturan dan kebijakan baru terkait pandemi COVID-19, Hammer Sonic harus menunda festival tersebut dengan waktu yang tidak ditentukan. Saat diwawancara,
Rafael mengatakan ingin membatalkan pertunjukan Hammer Sonic karena kondisi finansial akibat dampak pandemi COVID-19. Selain tiket yang terjual tidak mencapai target, ia harus mengeluarkan uang yang sangat besar demi mendatangkan Slipknot ke Indonesia. Ia juga merasa lelah dengan tekanan, kritik, dan tantangan besar yang harus ia hadapi, tetapi berkat dukungan dari keluarga dan teman-temannya, Rafael memutuskan untuk melanjutkan Hammer Sonic dengan segala resikonya. Pada tahun 2023, Hammer Sonic akhirnya digelar dengan menghadirkan band Slipknot ke Indonesia untuk pertama kalinya, dan Indonesia adalah negara pertama di Asia Tenggara yang dikunjungi Slipknot dalam rangkaian tur dunia. Menurut beberapa sumber, Slipknot membawa rombongan dan kru sendiri yang berjumlah sekitar 140 orang. Mereka mendatangkan tim keamanan sendiri dari Kesatuan Marinir Amerika hingga membawa peralatan dan perlengkapan produksi yang terkait dengan standar tur internasional. Konon biaya yang dikeluarkan oleh Rafael untuk mendatangkan Slipknot ke Indonesia bisa membeli 160 mobil Avanza. Did you have a good time with Slipknot tonight? Pada tahun 2024, Hammer Sonic kembali digelar dengan mengusung tema yang menekankan solidaritas dan persaudaraan terhadap komunitas musik keras. Para metalhead sangat antusias menyambut kembalinya Hammer Sonic hingga tiketnya terjual habis hanya dalam waktu yang singkat. Saat itu Hammer Sonic kembali berhasil menghadirkan beberapa band besar seperti Lamb of God, Suicide Silence, Madball, dan masih banyak lagi. Bahkan pada tahun 2026, mereka berencana akan mendatangkan My Chemical Romance setelah bubar selama 6 tahun dan berencana menghadirkan Blink juga Gorilla Biscuit yang dikenal sebagai legenda hardcore dunia. Sampai saat ini Hammer Sonic masih aktif dan terus konsisten dengan menghadirkan band internasional ke Indonesia. Festival tersebut bukan sekedar pertunjukan musik, tapi telah menjadi ruang pertemuan dan ekspresi bagi komunitas metal di Indonesia. Bahkan Hammer Sonic telah dianggap sebagai festival musik metal terbesar di Asia Tenggara yang telah berani menunjukkan taringnya kepada dunia. Lalu film pun selesai. Ketika dunia meragukan, Indonesia menjawab dengan keberanian. Sebuah festival yang menunjukkan taringnya, bukan untuk menakuti, tapi untuk diakui by tukang cuangki. Yuk!